Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Raya NLICC pada hari ini tanggal 26 September 2021. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September. Tuhan kita terus tetap baik buat setiap kita, amin. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kita mau menaikkan syukur kepada Allah Bapa kita yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Mari kita naikkan syukur bersama-sama. Katakanlah, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala pujian dan hormat syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sumber damai sejahtera kami. Engkau adalah sumber dari segalanya dalam kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan.
Kami membutuhkan Engkau tiap saat, tiap waktu. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada Engkau Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kami, yang memiliki kontrol atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman di dalam persekutuan ibadah raya hari ini Tuhan. Engkau berbicara pada kami melalui firman-Mu. Kau mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Engkau sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya beri judul firman Tuhan adalah Mengikut Yesus Tanpa Kompromi. Diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-3 sampai yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat 3-8 berkata, lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamai Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Hari ini kita bersama-sama yang akan belajar mengenai firman Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak berkompromi, apapun keadaannya, kita menyatakan hanya Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi
jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu, terutama Tuhan, di tengah-tengah ketidakmenentuannya dunia ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan-Mu untuk supaya kami menjadi orang yang teguh di dalam iman kami kepada Engkau, Yesus Kristus. Dan Roh Kudus, bekerjalah pada setiap hati kami, dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Hari ini, firman Tuhan saya beri judul, Mengikut Yesus Tanpa Kompromi. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita mungkin bertanya-tanya, apakah mungkin menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia yang saat ini seperti ini? Di tengah-tengah dunia yang mengalami kejatuhan, mengalami degradasi moral dan value. Banyak value atau nilai-nilai yang dunia saat ini pegang yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Faktanya adalah dunia sudah tidak lagi memerlukan Tuhan. Dunia hanya tahu memikirkan diri sendiri atau mereka melakukan apa yang mereka sukai. Prinsipnya adalah you do you, I do I, dan kita semua dipaksa untuk saling menerima dan menghargai. Kamu tidak bisa memaksakan pilihan hidup yang aku pilih, begitu kan? Generasi saat ini di mana kita hidup adalah generasi yang berbeda dengan dunia di mana kita dibesarkan atau generasi orang tua kita. Sekarang jauh lebih banyak pilihan hidup. Hidup kita dikendalikan oleh likes, followers, atau penerimaan dari orang lain. Dan banyak orang menjadi selfish dan mementingkan diri sendiri. Belum lagi terhadap isu-isu sosial, budaya, dan politik. Is it really possible to be a Christian in today's world? Adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Banyak value dari dunia ini yang bertentangan dengan value-value Kristen. Banyak orang yang berpikir tidak mungkin untuk hidup sebagai orang Kristen saat-saat ini. Tetapi Alkitab yang kita percayai tentu saja bilang itu mungkin. Kita tetap bisa hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah kejatuhan dunia. Dan hari ini sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kisah Daniel dan teman-temannya. Dalam hal ini mereka memberi contoh yang sangat bagus hidup di tengah-tengah kejatuhan dunia. Bagaimana Daniel dan teman-temannya bertahan dengan badai kompromi di dalam hidup mereka. Kitab Daniel pasal yang pertama diawali dengan awal yang cukup suram. Ayat yang pertama dikatakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa-dewanya. Bapak Ibu Saudara, latar belakang kitab Daniel ini terjadi sekitar tahun 6 BC atau 600 tahun sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Dan pada saat itu Babilonia atau Babel adalah negara yang kaya, yang kuat dan ada di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan mereka menyerbu dan menyerang serta mengambil alih kota Yerusalem. Kota di mana bangsa Yahudi, orang-orang pilihannya Tuhan itu tinggal.
Mungkin kita bertanya-tanya pada saat ada kata Tuhan menyerahkan Yoyakim. Mengapa Tuhan melakukan itu? Kita mau melihat lebih dalam nanti ya. Dan dari bacaan yang kita baca tadi di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dijelaskan bahwa keputusan raja untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja atau kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada celahnya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, dan berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi, raja saat itu memutuskan untuk mengambil orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik, baik secara fisik, sosial, mental, dan budaya untuk mengabdi kepada raja. Raja Nebukadnezar menghendaki supaya orang-orang yang paling cerdas ini dibawa dan dimanfaatkan untuk memajukan bangsa Babel. Dan diambillah orang-orang yang masih muda. Daniel pada saat itu masih berumur 15 tahun. Kalau tadi dia diambil dari pilihan yang terbaik, berarti bisa dibilang Daniel ini orangnya yang fisiknya bagus, he is good looking, dia pintar, dia kompeten, dan dia skillful. Dan raja mereprogram orang-orang pilihan ini dengan budaya yang diasimilasi atau di brainwash dengan budaya kerajaan. Mulai dari bahasa mereka. Mereka diajak berpikir, berbicara seperti layaknya keluarga kerajaan berbicara. Bahkan mereka dikasih makan dari meja raja, disekolahkan standar kerajaan, dan raja mencoba meremake mereka supaya mereka bisa beradaptasi dengan budaya kerajaan. Tidak cuma itu, mereka tidak cuma di-remake saja, tetapi raja bahkan merubah nama mereka. Daniel menjadi Belshazzar, Hananya menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, Asaria menjadi Abednego. Dan kita juga bisa melihat di dalam Alkitab, Yusuf di kitab Kejadian diberi nama Mesir untuk mendapatkan perkenan Firaun. Yang menyedihkan sebenarnya, nama Daniel misalnya artinya Allah adalah hakimku. Dan diganti dengan Belshazzar yang artinya adalah O Dewa Bel, lindungilah raja. Nebukadnezar ini melakukan metode-metode tertentu untuk menghapus budaya yang mereka miliki dan menyuntikkan budaya baru yang mereka harus lakukan. Dengan cara-cara tertentu seperti ini. Mereka diisolasi, mereka dipisahkan dari keluarga mereka, dan mereka tinggal di dalam istana. Mereka diindoktrinasi, mereka masuk ke sekolah-sekolah Babel, mereka berkompromi dengan makan makanan raja, mereka dikacaukan dengan dirubah namanya, bayangkan mereka hidup dengan nama yang berbeda. Dan Nebukadnezar berharap dengan perubahan-perubahan inilah, mereka akan mengalami perubahan pola pikir menjadi pola pikir yang raja inginkan. Lalu bagaimana respons Daniel dan kawan-kawannya? Di ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel ini membuat keputusan yang tetap bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dan dia tidak akan merubah pikirannya. Dia nggak akan inkonsisten dengan statusnya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Ada banyak pendapat mengenai soal makanan ini, tetapi satu yang pasti Daniel adalah seorang Yahudi. Di mana orang Yahudi punya dietary law atau kosher, makanan halal gitu ya. Dan apalagi kata menajiskan di sini diambil dari kata gaal, yang biasanya digunakan yang berhubungan dengan darah, berhubungan dengan persembahan-persembahan najis. Selain itu, raja menyediakan makanan. Ada maksud supaya Daniel seolah-olah mengandalkan kepada penyediaan atau provisionnya raja untuk bertahan hidup. Raja membuat kebergantungan penuh dari Tuhan kepada raja. Dan Daniel tidak mau kebergantungannya terhadap Tuhan digantikan dengan kebergantungan akan makanan yang akan disediakan oleh kerajaan. Dan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16 di pasal yang pertama dijelaskan bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel dan teman-temannya kemudian dites
dibuat percobaan selama 10 hari. Mereka makan makanan yang mereka percayai baik atau kosher, dan kemudian dibandingkan dengan orang-orang muda yang makan makanan santapan dari kerajaan. Dan setelah lewat 10 hari, ternyata justru perawakan Daniel dan teman-temannya lebih gemuk. Dan dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan they look healthier and better nourished daripada semua orang yang makan makanan raja. Mereka justru kelihatan lebih sehat. Tuhan ada dan bekerja di seluruh bagian perikop yang barusan kita baca ini. Dan Tuhan memberi Daniel perkenanan juga dan juga belas kasihan. Daniel dengan bijak dan sopan menolak untuk makan makanan raja. Dan Daniel terus mempercayai kalau Tuhan akan memelihara dia. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-17 sampai ayat 21 dijelaskan bahwa Tuhan memberkati Daniel serta ketiga temannya. Tuhan memberkati mereka dengan pengetahuan dan hikmat. Daniel bahkan mempunyai pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Mereka taat, maka Tuhan memelihara mereka. Yang perlu kita ketahui dan kebenarannya di sini adalah Tuhan beserta dan memelihara kita. Kadang pemeliharaan dan berkat Tuhan bukan melulu berbicara tentang harta. Tetapi ada satu prinsip yang harus kita ketahui di sini. Kita tidak merangkul dunia untuk menjadi sukses di dunia. You don't have to embrace the world to have success in the world. Gambaran besarnya di sini adalah Tuhan mempunyai rencana buat mereka semua. Tuhan punya rencana buat keempat orang ini untuk menjadi terang dan saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa Babel. Tuhan mempunyai rencana buat Daniel di pemerintahan dan rencananya tidak bisa digagalkan. Bukan merupakan tugas kita untuk membuat rancangan Tuhan berhasil, tetapi tugas kita adalah taat dan tidak berkompromi. Kalau kita mundur sedikit dan melihat bagaimana di dalam perikop ini Tuhan bekerja melalui situasi yang kacau, Tuhan ada di setiap situasi. Tuhan bekerja di mana Dia least expected atau tidak kepikir bakalan ada, yaitu bangsa di tengah-tengah pembuangan. Jadi dari perikop ini kita bisa mengenal prinsip-prinsip bahwa sebagai anak Tuhan, kita bisa maintain identitas kita dan hidup di situasi yang bahkan kacau atau broken. Di dalam dunia yang terus-terusan berubah ke arah yang semakin buruk dan bagaimana kita dapat menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Hari ini melalui perikop ini kita sama-sama akan belajar 3 prinsip untuk hidup sebagai seorang pengikut Kristus, supaya kita tidak berkompromi dengan dunia ini. Yang pertama adalah know God's sovereignty and power, atau mengenal kuasa kedaulatan Tuhan. Bagaimana kok akhirnya mereka berada di situasi seperti ini? Ayat yang kedua dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Atau Nebukadnezar. So, Tuhan itu tidak pernah absen. Dia sedang bekerja, bahkan di peristiwa yang sangat sulit. Sepertinya sulit, ya. Tapi He has a greater purpose. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris, ada 3 kali di dalam perikop ini kita bisa melihat God gave. Yang artinya Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu. God gave the king of Judah into the hand of Nebuchadnezzar. Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda ke tangan Nebukadnezar. Kemudian God gave Daniel favor. Di ayat yang ke-9, Tuhan memberi Daniel kasih dan sayang. God gave Daniel and his friends gifts and abilities to help them advance in Babylon. Ayat 17, Allah memberikan mereka pengetahuan dan kepandaian. Dan dari sini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan berdaulat. Bukan Nebukadnezar yang berkuasa bisa merebut bangsa Babel, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang menjadikan Daniel dan kawan-kawannya bisa melalui situasi ini dengan sukses. Dan ini mengingatkan kita betapa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kita. Saat-saat ini mau coronavirus seperti apa dan seburuk apapun, mau ada new variant yang katanya resisten terhadap vaksin, ketahuilah bahwa Tuhan sangat tahu where and when it started and when and where it's gonna end. Mau ada perang, mau ada isu politik, mau ada sosial, budaya ekonomi yang kacau, Tuhan tetap berdaulat di atas segalanya.
Perikop ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang percaya. Dia tidak sekedar berdaulat, tetapi dia hadir dan aktif bekerja, aktif bergerak, dan aktif memberkati kita. Dari perikop ini kita mengenal lebih dalam tentang Allah, bahwa dia berdaulat atas kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu saat ini alami, ketahuilah dan percayalah bahwa Allah berdaulat atas dunia dan atas hidupmu. Dan yang kedua adalah engage culture with wisdom. Mengikuti budaya dengan hikmat, bukan dengan penundukan ya. Di dalam perikop ini, Raja Babel mencoba untuk membaurkan keempat pemuda ini dengan budaya Babel. Mereka ditempatkan di tempat yang menggiurkan sekaligus menekan mereka. Dan keempat orang ini, mereka harus berusaha dengan keras bagaimana supaya hidup di dalam budaya, tetapi tidak berkompromi dengan budaya itu. Bagaimana caranya mereka engage dengan budaya di mana mereka tinggal, tetapi dengan hikmat. Daniel dan kawan-kawannya bisa saja menundukkan diri kepada budaya yang baru di Babel. Mereka bisa saja bilang, well, Tuhan sudah kirim aku ke sini, Tuhan tahu situasi kita, ini saatnya kita berubah. Orang tua kami juga nggak di sini, kami bebas mau melakukan apa saja. Mereka masih 15 tahun ya. Atau mereka juga bisa berkata, toh makanan-makanan yang aku makan bukan makanan berhala. Mereka punya opsi memilih untuk menundukkan diri terhadap budaya Babel. Tetapi dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, mereka ikut di dalam budaya itu dengan hikmat. They were in it, but they were not of it. Kita boleh hidup di dalam budaya saat ini, tetapi kita bukan part of it. Kita bukan bagian dari dunia ini. Well, seperti contohnya, kita sudah terekspos dengan budaya gender neutrality. Atau tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Kita mulai normalize hal-hal itu di dalam pikiran kita sehingga kita sangat mudah untuk berkompromi dengan hal-hal semacam itu. Terutama anak-anak kita yang bersekolah, mereka juga diajak untuk mempercayai dan menerima hal tersebut. Tidak ada boundaries lagi. Well, kita pikir, kita hidup di Australia, kita harus mengikuti budayanya. Kalau enggak, nanti kita dibilang small-minded atau orang-orang yang kolot. Daniel dan kawan-kawannya belajar menggunakan hikmat meskipun mereka mengabdi di dalam pemerintahan. Mereka menolak untuk berkompromi, tetapi mereka tidak menolak berada di dalam budaya itu. Yesus berbicara di dalam Yohanes 17 ayat 14-19 sangat jelas. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Yesus di dalam perikop ini sedang berdoa kepada Bapa di surga, supaya murid-muridnya bukan diambil dari dunia, tetapi supaya murid-muridnya, yaitu kita juga semua di sini, dilindungi daripada yang jahat. Yesus berkata, mereka bukan dari dunia, kita bukan dari dunia. Dan mereka diutus, kita ini diutus. Bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, namun dikuduskan atau set apart dari arti sesungguhnya. Set apart bukan berarti, oh aku lebih kudus daripada orang-orang berdosa macam mereka. Mereka najis. Bukan. Set apart artinya kita dibedakan cara kita berbicara, apa yang kita tonton, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita tidak bisa bersikap seperti ini kalau mata kita tidak berfokus kepada identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus yang ada di dalam kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ice skaters atau balerina, ketika mereka spinning ya, melakukan gerakan spinning, mereka tidak pusing. Kenapa? Karena ketika mereka spinning,
Mereka memfokuskan mata mereka atau pandangan mereka ke satu spot tertentu. Dan kepala mereka akan tidak ikut bergerak spinning ketika badan mereka spinning. Dan inilah yang dinamakan spotting. Well, our spot is Jesus. Ketika budaya bergerak, bergeser, dan berubah-ubah, pandangan kita harus tetap dalam satu spot, yaitu kepada Yesus Kristus. Engage with it, engage with wisdom. Tetapi tidak menundukkan diri. At least ada 3 cara kita engage dengan culture kita. Pertama, receive. Ada beberapa hal yang kita bisa langsung terima atau adapt. Tidak semuanya buruk. Misalnya, memakai baju, membeli makanan, berolahraga. Tapi ada hal yang harus kita reject. Harus kita langsung tolak yang karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Seperti porn, LGBT, aborsi. Tetapi ada yang ketiga yaitu redeem. Ada hal yang bisa dipulihkan. Misalnya, art atau seni. Karena tidak semua seni buruk, atau entertainment, atau TV, teknologi, fashion, dan lain sebagainya. Untuk hidup di tengah-tengah budaya saat ini, kita bisa tanyakan hal ini kepada diri kita sendiri. Apa hal-hal di sekitar kita yang harus kita receive, harus kita reject saat itu juga, atau harus kita redeem? Matius 10 ayat 16 mengatakan, "Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik, atau wise seperti ular, dan tulus atau innocent seperti merpati." Dunia ini, Bapak Ibu Saudara, penuh serigala. Pertanyaannya, apakah kita cerdik atau tulus? Kita perlu dua-duanya berada di dalam dunia ini, dengan cara yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, yang menunjukkan identitas kita sebenarnya. Dan poin yang terakhir adalah, bagaimana kita tidak berkompromi dengan dunia ini, adalah memutuskan untuk percaya dan taat kepada Tuhan. We have to trust and obey God. Daniel dan kawan-kawan mempunyai keputusan yang harus diambil. Mereka bisa saja menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan raja. Mereka tahu yang namanya drawing the line dan tidak berkompromi dengan kepercayaan dan value yang mereka percayai. Dan mereka mengambil keputusan itu dengan mempercayai dan mentaati Tuhan. Mereka benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, yang artinya adalah master atau tuan mereka, berapapun harganya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Daniel begitu mempercayai Tuhan sehingga dia mau untuk diuji. Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi kita harus mempercayai. Dan hasilnya adalah perkenanan Tuhan. Bahkan Daniel dikatakan tumbuh lebih kuat, lebih healthier, lebih better nourished. Bapak Ibu Saudara, seperti Daniel dan ketiga kawannya, Anak Allah yaitu Yesus, dengan kerelaannya dia meninggalkan tahtanya dan bersedia untuk datang ke dalam dunia. Tetapi dia tidak menajiskan dirinya satu kali pun. Seperti Daniel, anak Allah yaitu Yesus found favor. Ia menemukan perkenanan dan kasih sayang Tuhan. Seperti Daniel, anak Allah yaitu Yesus menolak untuk berkompromi dengan dosa ketika ia dicobai iblis di padang gurun. Kalau Daniel dan kawan-kawannya setia menjadi saksi bagi Allah dan terus hidup, anak Allah yaitu Yesus, dia setia menjadi saksi bagi Allah, dia mati, kemudian dia bangkit supaya kita semua dapat hidup di dalam kerajaan kekal. Adakah hari ini di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Yesus? Tahu dan mengenal berbeda ya. Ketika kita mengenal Yesus, kita mampu mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita percaya bahwa dia sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan dia bahkan bangkit kembali. Dialah yang mengganti identitas kita sebagai identitas surga. Meskipun dunia berubah, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, budaya di dunia ini going insane, semakin menggila. Kita cuma tahu satu spot yang paling aman dan safe bagi kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, we are in the world but not of it. Kita semua diundang untuk masuk di dalam kerajaan surga dan hidup memiliki kingdom culture atau budaya kerajaan.
Bukan saat kita nanti mati, tetapi bahkan saat kita hidup di dunia ini. Ketahuilah bahwa Allah berdaulat dan Dia tidak mungkin meninggalkan kita ketika kita sedang tidak berkompromi dengan dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita semua. Apapun yang menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara saat ini, yang menjadi cobaan atau ujian bagi iman kita saat ini, mungkin di tempat pekerjaan, atau menghadapi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan remaja, ataupun di dalam pergaulan kita, yang hal-hal yang membuat kita untuk berkompromi dengan dunia ini. Biarlah ini menjadi suatu peringatan atau kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita memegang value firman Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kita. Kita tidak akan jatuh, apalagi tergeletak, karena tangan Tuhan terus menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini firman-Mu berbicara pada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah tantangan dunia ini Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi setiap kami untuk menghadapi dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami meminta pertolongan dan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami dari hari ke hari. Memberikan kami kekuatan dan hikmat sehingga kami boleh Tuhan menerima apa yang baik, menolak apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan meredeem apa yang Tuhan dunia ini ajarkan. Supaya kami tahu bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus, dan kami menyadari itu dari hari ke hari. Kami tidak berkompromi dengan dosa, tapi kami being set apart, kami dikuduskan, kami menjadi berbeda. Dan kiranya Tuhan melalui hidup kami, banyak orang boleh mengenal Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih kepada Pastor Feby yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan saya percaya firman itu memberkati dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang tidak berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berdasarkan dari rapat majelis gabungan kemarin hari Sabtu. Jadi kita sudah mengambil satu keputusan bersama bahwa ketika lockdown ini diberhentikan, kita harapkan pertengahan Oktober, dan kita akan memulai kebaktian ibadah di gereja itu tanggal 31 Oktober. Jadi minggu terakhir, minggu kelima dari bulan Oktober, kita akan beribadah di gereja, di gedung gereja, baik di Green Square, di Napier, di Hills, maupun di IC, di North Redfield. Jadi berdasarkan dari ketika lockdown ini diangkat, ya. Jadi kita doakan biar tanggal 31 Oktober kita bisa sama-sama untuk beribadah, beribadah di gereja kita masing-masing. Dan juga kita terus doakan sekali lagi buat program dari pemerintah supaya program vaksinasi ini berjalan terus dengan baik, dan sungguh kita bersyukur bahwa jumlah yang orang-orang yang sudah divaksinasi itu mengalami peningkatan yang bagus. Kalau minggu ini kira-kira mungkin sekitar 85% first jab, dan ya itu sebabnya kita rindukan bahwa awal-awal Oktober 70% untuk fully vaksin, jadi itu bisa dicapai. Dan kegiatan kita seperti biasa masih diadakan secara online, baik itu untuk jam doa hari Kamis bagi jemaat Green Square jam 7.30 yang dikoordinir oleh Pak Ian Ering, dan juga kelompok doa bersama dan kelompok hidup baru yang diadakan secara online tetap berjalan juga untuk jam doa pagi, Sabtu pagi tetap berjalan jam 9 yang dikoordinir oleh Pak Supono.
Radio Sahakala yang tetap disiarkan setiap Rabu jam 9 sampai 10 malam yang saat ini dilayani oleh Pak Heri Indiarto. Jadi biar semua ini boleh menjadi satu sarana yang baik untuk kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita akan doa bersama. Mari kita menutup dengan doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Engkau yang terus ada di dalam hidup kami, Engkau yang terus menguasai apapun yang menjadi keberadaan kami. Dan sekali lagi kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Feby. Biarlah firman itu terus mengingatkan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami tetap teguh, kuat, dan tidak berkompromi dengan dosa. Kami berdoa biarlah hidup kami sungguh boleh menjadi kehidupan yang terbuka, menjadi saksi Tuhan yang memberkati kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, berkati terus dalam kehidupan pribadi dan pelayanan Pastor Feby. Biar kiranya Engkau yang terus memimpin, khususnya dalam perencanaan ke depan, biar Tuhan yang terus memberkati. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kalau rapat majelis gabungan sudah berjalan dengan baik. Dan kami juga bersyukur kalau kami rindu bahwa tanggal 31 Oktober, di minggu terakhir dari bulan Oktober ini, kami boleh beribadah bersama-sama kembali di gedung gereja. Kami doakan biarlah ini menjadi satu kenyataan kerinduan kami, khususnya kami menyerahkan terus buat program vaksinasi di New South Wales supaya bisa mendapatkan 70% untuk second dose bagi setiap penduduk di sini sehingga kami boleh mengalami kebebasan dalam beraktivitas, khususnya dalam kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami juga ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan, yang ada di dalam segala masalah keluarga, rumah tangga, maupun dalam pekerjaan. Bahkan kami menyerahkan buat mereka yang mungkin mengalami dalam penderitaan masalah kesehatan. Biar kiranya Engkau terus memberkati, menguatkan. Kami menyerahkan untuk Pak Kongle, biar kiranya tangan kasih Tuhan yang terus memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada dia. Kami serahkan semua dalam perencanaan ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Lani, biar Tuhan juga berkati terus dalam proses dari pemeriksaan, dan kami percaya Engkau telah menyembuhkan, memulihkan Ibu Lani dengan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan untuk Pak Ipong, Tuhan juga terus yang memberi kekuatan dan pemulihan dari daya tahan tubuhnya supaya Engkau pulihkan kembali. Terima kasih Bapa untuk segala berkat anugerah-Mu. Kami juga menyerahkan buat semua jemaat Tuhan yang lain. Kami menyerahkan biar tangan kasih Tuhan yang terus menjaga, melindungi, dan yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Yang lanjut usia kami berdoa biar belas kasihan Tuhan yang menjaga semua orang tua kami yang ada di rumah, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, biar bungkus dengan kuasa-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa, menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun bagi anak-anak kami yang akan mulai juga sekolah. Tuhan juga pimpin, Tuhan jaga, lindungi semuanya. Kami menyerahkan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberi persembahan perpuluhan, biar Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan untuk seluruh keberadaan dari negara Australia, biar kiranya Engkau juga yang terus memberikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa ini,
biar mereka terus boleh memimpin dengan pertolongan yang daripada-Mu saja. Kami juga menyerahkan untuk negara bangsa Indonesia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kuasa-Mu yang Kau nyatakan sehingga kasus pandemi COVID ini boleh mengalami penurunan yang sangat banyak. Dan kami terus berdoa Engkau pulihkan keadaan situasi ekonomi di sana. Juga Engkau memberkati, menjaga, melindungi Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh pemerintah, baik ada di pusat maupun di daerah. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan akan sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu saja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.